Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami pelayan jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu ini, Minggu Okuli, dengan tema Minggu Firman Tuhan itu sempurna. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini untuk masuk kepada penyembahan kepada Tuhan. Mari kita saat teduh kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 sampai 3. Ciptaan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring, berpaling kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Okuli hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-25 kita membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kugunakan.
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantahan dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu kandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memohon keampunan segala perbuatan kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarkanlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami,
untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan kau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan kau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan kau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan kau menginginkan rumah sesamamu. Jangan kau menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 ayat 3 sampai 4.
Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan vokal grup Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Psikologi.
Untuk menyambut sabda firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari PKJ nomor 15 ayat 1. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapa Surgawi, kami rindu berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran sabda-Mu yang sebentar kami gumuli bersama-sama. Engkau sendirilah Bapa dengan karya Roh Kudus-Mu yang mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran kerajaan Tuhan yang Kau semaikan. Hamba-Mu juga bersaksi bahwa tidak mungkin kebenaran firman Allah boleh tersemaikan, terberitakan pada kesempatan ini di sini tanpa kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh memenuhi hati dan pikiran hamba, sehingga dia boleh berbicara lebih dari apa yang dipersiapkannya bersama-sama dengan Tuhan. Hamba memerlukan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon, berbicaralah, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 15. Kita membaca secara responsoria. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Marilah kita membaca secara responsoria. Kita mulai. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu,
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman bagi kita. Salam. Apa kabar? Oke, hanya sebagian yang bilang baik-baik saja. Yang lain entah bagaimana, kita nggak tahu. Mungkin itulah alasannya kita datang berkumpul merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenarannya pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita dipandu tema firman Tuhan itu sempurna. Dan ketika kita merenungkan firman ini, pada minggu ini kita sedang merayakan apa yang disebut Minggu Gerejani, Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini datang dari pemazmur, tepatnya Raja Daud. Dia yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia yang bergaul dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan matanya tetap terarah kepadanya sebagai sumber pertolongannya. Dikala dia terdesak, dikala dia tertekan, dia berseru, dari manakah kiranya datang pertolongan kepadaku? Lalu dia menjawab sendiri, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu bisa kita baca dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Kemudian ada ungkapan, seperti mata laki-laki, seorang hamba laki-laki memandang ke tangan tuannya, dan seperti mata seorang hamba perempuan memandang ke tangan nyonyanya. Demikianlah kita harus berharap memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Tetap melihat kepadanya sampai Dia mengasihani kita, sampai Dia menganggap kita layak beroleh kemurahan daripadanya. Ini dapat dibaca dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 2. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, makna okuli. Kita diingatkan supaya mata iman kita selalu terarah kepadanya, selalu berharap kepadanya sampai Dia mengasihani kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa? Mengapa harus berharap kepadanya? Mengapa mata iman kita harus tertuju kepadanya? Sebagian jawaban itu ada di perikop renungan kita pada saat ini, Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pembacaan kita yang kita renungkan pada saat ini adalah Mazmur Raja Daud. Mazmur ini bukanlah sebuah liturgis yang dikarang orang. Bukanlah sebuah pengajaran yang dikarang orang, liturgis dogmatis
yang diredaksikan orang-orang tertentu kemudian dinyanyikan atau dibacakan dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan sebagai sebuah syair pujian. Tapi Mazmur ini adalah ekspresi iman daripada Raja Daud. Mazmur pembacaan kita ini adalah ekspresi bagaimana dia mengalami kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Bagaimana kebenaran demi kebenaran dialaminya bersama-sama dengan Tuhan. Dan dituliskannya supaya diharapkan iman yang sama muncul, pengakuan yang sama muncul kembali. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Daud dalam pembacaan kita? Yang pertama, yang bisa kita lihat adalah Daud mengalami bahwa dalam hidupnya Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna. Orang bilang tidak ada yang sempurna, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Nothing is perfect. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Sesuatu bisa jadi kelihatannya sempurna, tetapi kalau dihadapkan dengan kondisi situasi-situasi lain, dihadapkan pada persoalan-persoalan tertentu, ini bisa tidak terbukti sempurna. Tapi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menurut pengalaman Daud ini adalah sesuatu yang sempurna. Ketika dia dimasukkan pada situasi kondisi apapun itu, kita tidak menemukan celahnya. Kita tidak akan menemukan kekurangannya. Kita tidak akan menemukan cacat celah di sana. Sempurna, benar-benar sempurna. Karena itu, Daud merasakan, Daud mengalami bahwa kesempurnaan firman itu akan menyegarkan jiwa kita. Fakta ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, menghidupi firman yang sempurna ini, maka kita akan mengalami kesegaran jiwa. Kesegaran jiwa ini ditandai dengan sukacita, kebahagiaan, serta kepuasan dalam hidup kita yang kita alami. Firman Allah yang kita renungkan ini, yang sempurna ini, ketika kita membawanya di dalam kehidupan kita, kita mempercayainya, kita mengaminkannya dalam kehidupan kita, maka firman itu akan membawa ketenangan, keteduhan di hati kita. Karena apa? Firman itu akan menjadi firman yang hidup. Firman yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, ketika kita merenungkannya, ketika kita menghidupinya, akan menjadi firman yang hidup. Bukan seperti bacaan-bacaan lain, firman yang mati, bacaan yang mati. Tapi firman Tuhan yang sempurna itu, ketika kita hidupi, kita alami dalam hidup kita, kita renungkan dalam hidup kita, akan berkarya dalam hidup kita, menjadi firman yang hidup. Firman yang memiliki roh, hata namartodi, itu aja. Bahasa rohnya seperti itu. Hata namartodi. Kata-kata sabda yang menyimpan kekuatan tertentu. Maka saya bisa membedakan. Kita tahu bahwa filsuf Yunani, Plato, itu mempunyai pengajaran filsafat yang luar biasa.
Sudah mati dia 1000 tahun yang lalu. Tapi filsafatnya masih diajarkan di universitas kita, di mana kita belajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang filsafat Plato, ketika kita mengikuti filsafat Plato, menerapkannya dalam kehidupan kita, kita hanya mengikuti sebuah petunjuk saja. Petunjuk saja. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu, Bapak Ibu. Kita hanya mengikuti sebuah petunjuk arah saja. Tetapi ketika kita melakukan firman yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengikuti firman sabda, kata-kata yang berkuasa, yang ada rohnya di dalamnya. Sebab sang pemilik firman itu hadir dalam setiap langkah perenungan kita, dalam setiap tindakan-tindakan kita. Hadir, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Mari kita pegang firman Tuhan itu. Dalam hidup kita, kita alami, kita resapkan, kita implementasikan. Maka dia sang pemilik firman ada bersama-sama dengan kita. Berkuasa, berkarya, menjadikan firman-Nya itu menjadi firman yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Daud juga mengalami dan menyatakan kepada kita peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Ibu Saudara, orang yang tidak ada pengalamannya biasanya terlihat kurang berhikmat, tidak wise katanya. Kurang wise. Baik dalam kata-katanya maupun dalam tindakannya. Tidak berhikmat. Orang yang tidak berpengalaman. Tetapi untuk menjadi seorang yang berpengalaman, itu tidak bisa datang tiba-tiba. Itu menjalani suatu proses demi proses. Proses kehidupan yang panjang. Bahkan bisa saja seseorang sampai tua dengan beberapa pengalaman, hikmat tidak kunjung lahir di dalam hidupnya. Bisa. Bisa saja dia tetap sembrono. Bisa saja dia tindakannya enggak karu-karuan, Bapak Ibu Saudara. Tidak memberkati. Lalu bagaimana untuk menjadi seorang berhikmat? Daud memberikan solusi kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang tidak berpengalaman. Bacalah firman Allah, renungkanlah firman Allah, maka firman Allah itu akan bekerja di dalam dirimu, membawa engkau pada pengertian-pengertian, membawa engkau pada sikap hikmat, kemampuan berhikmat, tindakan berhikmat, ucapan-ucapan yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan kita akan berkarya, meninggalkan pengertian-pengertian dalam diri kita, membentuk kita menjadi pribadi yang berkemampuan. Saya mau katakan di sini, pemuda-pemudi seperti Anda, anak-anak muda yang rajin membaca firman Tuhan, yang rajin merenungkan firman Allah, akan lebih berhikmat daripada orang tua yang lalai terhadap firman Allah. Itu dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita rajin merenungkan firman Allah, menghayati, mengalaminya, maka kita akan lebih berhikmat daripada orang-orang yang melalaikan firman Allah meskipun dia sudah tua.
Firman Allah itu pikiran Tuhan sendiri. Firman Allah itu adalah pengetahuan Allah sendiri. Firman Allah itu kehendak Allah sendiri. Karena itu renungkanlah, alamilah. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Raja Daud menegaskan kepada kita, sebab firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Firman Tuhan itu tepat, benar, akan mendatangkan sukacita di hati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada suatu tindakan yang benar, tindakan yang tepat, tindakan yang menghasilkan. Ya. Banyak orang bertindak tapi merugikan, tapi firman Tuhan yang kita renungkan akan menuntun kita pada tindakan yang menghasilkan, yang memberkati. Kalau kita melakukannya, maka kita akan beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan. Sukacita di hati kita penuh. Firman Tuhan itu tepat. Kalau ada yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan kita baca, tidak sesuai dengan akal dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, yang salah itu bukan firman-Nya, tetapi isi pikiran kita, itu yang salah. Kalau ada perintah firman Allah terasa oleh pikiran kita tidak tepat, tidak masuk akal, maka yang perlu dikoreksi bukan firman-Nya, tetapi pikiran kita, akal budi kita, itulah yang perlu dikoreksi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada kita, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Gak usah dipikir-pikir untuk dipertimbangkan, kemudian ditolak. Ketika kita menemukan perintah Tuhan kepada kita lewat sabdanya, firman itu sangat-sangat tidak masuk akal kita, tidak masuk logika kita, segeralah mengkoreksi apa logika kita itu, apa pikiran kita itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun perintah Tuhan, jangan pikir, lakukan. Apapun yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, masuk akal atau tidak, don't think but do it. Jangan pikir, tapi lakukanlah. Ada satu catatan dalam Injil tentang perjamuan kawin di Kana. Yesus hadir dalam perjamuan kawin itu. Yesus hadir dalam perjamuan kawin itu. Bapak Ibu Saudara, rupanya di tengah perjalanan pesta, pemilik pesta kehabisan anggur. Mereka mulai kasak kusuk mencari anggur dari mana, gak mungkin dapat. Lalu ibu Yesus, Maria, datang kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur, lalu dia pergi. Mungkin gak didengar lagi respon dari Yesus. Ibu, apa maksudmu? Waktuku belum tiba. Tapi Maria udah ngacir, udah pergi dia. Hanya menyampaikan itu, mereka kehabisan anggur, lalu pergi. Lalu apa yang dilakukan Maria? Maria menjumpai pelayan-pelayan di belakang sana dan berkata kepada mereka, apapun yang diperintahkannya nanti lakukan saja, jangan tanya.
Yesus datang. Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan supaya tempayan-tempayan, tempat air pencuci kaki para tamu yang datang, itu semua dipenuhi. Penuhi kalian tempayan-tempayan ini. Betul Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan itu hanya melakukan. Nggak ada yang berpikir, loh kok nggak nyambung. Kita kehabisan air anggur, kenapa tempayan-tempayan tempat mencuci air kaki ini yang kita isi penuh? Nggak ada pikiran seperti itu. Lakukan. Dilakukan. Dengan penuh ketaatan. Ibu saudara, apa yang terjadi? Ketika sudah semua penuh, Yesus bilang, cedoklah, kasih ke ketua panitia pesta. Kasih. Ketua panitia pesta terkejut. Biasanya setelah anggur yang baik habis, maka dilanjutkan dengan anggur yang kurang baik. Tapi pesta ini tetap menyediakan anggur yang baik. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir apa yang diperintahkan Yesus? Isilah semua tempayan ini dengan air. Sementara tempayan itu tempat air mencuci kaki tamu-tamu. Gak nyambung Bapak Ibu. Tapi karena diikuti oleh sebuah ketaatan, maka itu menghasilkan. Menjawab masalah mereka. Menjadi solusi atas kekurangan anggur mereka. Don't think, but do it. Lakukan saja. Perintah Tuhan itu dikatakan murni, membuat mata bercahaya. Tuntunan firman Allah itu membuat kita dapat melihat jalan kita dengan jelas, jalan kita dengan tepat, sehingga kita tidak akan tersesat. Kita tahu jalan mana yang harus kita jalani. Kemurnian firman Tuhan itu menyembuhkan kita dari kebutaan jiwa kita. Seperti Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itulah kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Membuat mata kita bercahaya, mampu melihat mana yang tidak semestinya, mana yang semestinya, mana jalan sesat, mana yang tidak sesat. Waktu Gus Dur, maaf presiden kita yang tidak dapat melihat itu, menjadi presiden, Sapri Samsudin itu menjadi Pangdam Jaya, jenderal, dia jenderal. Di suatu waktu Gus Dur menyatakan, hati-hati, Jakarta itu akan dibom, akan meledak bom di sana. Tapi Jenderal Sapri Samsudin merespon pada saat itu, aman, Jakarta terkendali, Jakarta aman, tidak akan ada bom di Jakarta. Beberapa hari kemudian meledak, benar-benar meledak. Jakarta itu kena bom. Kita bertanya, siapa yang buta, siapa yang celik? Gus Dur yang buta bisa melihat, tapi Jenderal Sapri Samsudin tidak bisa melihat. Secara rohani kita tahu Gus Dur orang baik. Gus Dur selalu merenungkan kebenaran. Dia selalu bertindak adil. Dia menerima semua golongan. Maka Tuhan mencerahi dia. Memberikan dia mata rohani yang jelas, yang terang benderang.
Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu suci. Hukum Tuhan itu benar dan adil. Melebihi emas tua, indahnya melebihi emas tua. Dan manisnya melebihi madu tetesan. Ibu saudara kekasih dalam Kristus Yesus, takut akan Tuhan itu digambarkan melebihi indahnya emas tua dan manisnya melebihi manisnya madu tetesan. Bapak Ibu, firman Allah bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa pribadi yang takut akan Tuhan dan yang mengamini hukum-hukumnya itu sebagai yang benar dan adil akan menjadi pribadi emas, pribadi yang manis. Takut akan Tuhan itu akan membentuk satu pribadi yang manis, pribadi emas. Menjadi pribadi yang disukai, menjadi pribadi yang disenangi, menjadi pribadi yang dirindukan dan diterima siapapun menerimanya. Siapapun menerimanya. Pribadi emas akan menampilkan perilaku-perilaku emas. Dia akan hidup rendah hati, dia akan terbuka melayani, murah hati, kemampuan untuk berkorban, semua ada padanya. Itu pribadi emas, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu indahnya seperti emas tua, manisnya seperti madu tetesan. Bapak Ibu Saudara, karena itu marilah kita melatih diri kita untuk takut akan Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita, pribadi emas ini, pribadi manis ini akan mendapatkan berkat yang besar. Pribadi emas akan mendatangkan emas dalam kehidupannya. Pribadi manis akan mendatangkan segala yang manis dalam hidupnya. Karena itu mari kita belajar, melatih diri kita untuk takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi sukses, menjadi pribadi yang berhasil, bahkan menjadi pribadi besar. Kita membaca referensi, ada 4 kecerdasan kita. Pertama, kecerdasan intelektual. Kedua, kecerdasan emosional. Ketiga, kecerdasan spiritual. Keempat, kecerdasan transendental. Kecerdasan yang pertama itu kemampuan memahami, kemampuan kognitif, menganalisis tertentu. Kecerdasan emosional, kemampuan kita untuk menempatkan proporsi perasaan-perasaan kita. Kecerdasan spiritual, di sana ada rendah hati, di sana ada komitmen, rasa tanggung jawab. Kecerdasan transendental adalah kemampuan kita menghubungkan perkara-perkara hidup kita dengan Tuhan. Dengan perspektif agama. Orang yang seperti ini punya visioner yang sangat jauh dan sempurna, mantap. Nah, Bapak Ibu Saudara, di antara ini semuanya, dulu orang tua sebelum penelitian dilakukan sangat bangga ketika anaknya
punya IQ 110. Oh, anakku super cerdas katanya. Padahal pembuktian penelitian mengatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya 10-20% menentukan sukses kita. Yang selebihnya ditentukan oleh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Apa itu kecerdasan emosional, spiritual, transendental? Itu didapati pada pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi emas, pribadi manis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melatih diri untuk bisa menampilkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Saudara kekasih, demikianlah alasan-alasan mengapa mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Minggu okuli, karena firman Allah itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Firman Allah itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, dan kemudian takut akan Tuhan itu suci. Saudara kekasih, firman Allah saat ini mengajak dan memanggil kita, marilah kita mengarahkan mata iman kita kepada Allah dan selalu berharap kepadanya sampai Ia mengasihani kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sabdamu telah berbicara kepada kami. Mengingatkan kami akan beberapa hal, bahwa firman-Mu itu sempurna. Peraturan-Mu itu teguh, memberikan hikmat. Firman-Mu itu tepat, membuat hati bersukacita. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kami bercahaya. Takut akan Tuhan itu membuat kami menjadi pribadi emas, pribadi manis. Beri kami kekuatan pengertian untuk ini. Kami tidak ragu-ragu menerima, mempercayai firman-Mu Tuhan. Tidak ragu-ragu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tidak ragu-ragu melatih diri kami menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Sehingga kami tidak sekedar beribadah, tapi kami boleh bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan dan mewujudkan takut akan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan kami yang berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku bahagia.
Tibalah kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita, kami membaca dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian tertulis di sana. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian dasar persembahan kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu di sini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah saksi di mana engkau berada. Sebelumnya arahkanlah hati dan pikiranmu ke hadirat Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.